Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raju Muhammad Akbar Syaputra. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Cengkareng. Nah, saat ini saya sedang melakukan program kuliah pengabdian masyarakat dari rumah berbasis sosial media. Nah, saat ini saya ingin bercerita tentang perjuangan generasi milenial untuk Kota Langsa. Kota Langsa dikenal dengan sebutan kota pedagang. Ini dibuktikan dengan jumlah penduduk sekitar 185.672 jiwa dan dengan kepadatan sekitar 707 jiwa. Dari sini kita bisa menilai bahwa Kota Langsa sangat berpotensi dalam membangun suatu usaha. Kota Langsa sendiri terdata sekitar 17.000 UKM yang ada di Kota Langsa yang terdiri dari beberapa jenis seperti kuliner, wisata, dan jasa pelayanan. Ya, yang menariknya, di masa Covid saat ini, di Kota Langsa sendiri, UKM bisa dibilang sangat berkembang, bahkan terus bertambah setiap tahunnya. Salah satunya ialah usaha di bidang jasa transportasi yang dikembangkan oleh anak muda Kota Langsa dengan nama Crown Delivery yang bergerak dengan sistem digital ataupun transportasi online. Delivery ini sudah berjalan selama 6 bulan terakhir, sejak bulan Juli 2001 dengan beranggotaan 6 orang. Dengan lahirnya delivery ini sudah banyak membantu para UKM dan kesejahteraan para driver Crown Delivery itu sendiri. Oke, Min, orderannya segera diproses. Baiklah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, semenjak kerja di Crown Delivery ini penghasilan saya menambah. Karena dulu semenjak pandemi saya susah dapat pekerjaan karena pandemi dan lockdown. Tapi alhamdulillah semenjak saya kerja di Crown Delivery ini, saya bisa mendapatkan penghasilan yang cukup untuk saya dapatkan dan juga untuk membeli kebutuhan yang saya butuhkan. Permisi, assalamualaikum. Mau ambil pesanan, Bang? Oh, pesanan? Iya. Ya, bentar, Bang. Oke, Bang. Berapa tadi, Bang, pesanannya? Kalau jalan 20.000 ya? 20.000 ya? Iya. Ya, bentar, Bang ya. Oke, Bang. Ya, awalnya dulu selama pandemi usaha sempat sepi karena konsumen tidak bisa keluar untuk membeli. Dan sekarang selama ada jasa Crown Delivery, usaha saya meningkat karena saya bisa mengantarkan ke konsumen, ke pembeli juga dengan Crown Delivery. Ya, dengan adanya Crown Delivery ini sangat membantu saya, apalagi kondisi pandemi saat ini dengan keterbatasan interaksi. Jadi, kalau saya lagi mau beli makan seperti cemilan, keripik, ini saya sering pesan melalui admin Crown Delivery. Yang saya sukai, Crown Delivery adminnya sangat ramah, drivernya juga sopan. Pokoknya nggak akan kecewa lah ya. Iya. Mau minta pesanan, Pak? 50.000 total sama ongkir. Ini uangnya, Bang. Makasih ya, Pak. Di sini saya selaku manajer Crown Delivery, saya ingin menyampaikan tentang Crown Delivery. Tujuan Crown Delivery adalah membangun sesuatu yang benar-benar bermanfaat untuk Kota Langsa dan memberikan pelayanan terbaik untuk warga Kota Langsa.
sekaligus sebagai penyambung antara usaha UKM dengan masyarakat, sehingga dengan berdirinya Crown Delivery bisa memberikan dampak positif dan memberikan kesejahteraan kepada pekerja transportasi online. Crown Delivery sudah berjalan selama 6 bulan terakhir dengan beranggotakan 7 orang anggota. Selama Crown Delivery ini berdiri, sudah sangat banyak warga masyarakat maupun para UKM yang terbantu oleh Crown Delivery, mulai dari UKM kelas menengah maupun UKM kelas atas. Saya berharap Crown Delivery ini bisa membantu mengurangi angka pengangguran di Kota Langsa untuk jangka panjang ke depannya. Pesan saya buat anak muda, jangan menjadikan kondisi ataupun kekurangan Anda saat ini sebagai bentuk kelemahan Anda. Justru sebaliknya, jadikan kondisi Anda saat ini sebagai pemicu Anda untuk menjadi orang besar di kemudian hari. Coba menanggapi terkait faktor ataupun terkait beberapa kendala yang dihadapi oleh pengusaha di masa pandemi seperti ini. Saya coba berbicara dari segi perspektif hal yang positifnya. Kita lihat lagi dari berbagai sudut pandang yang berbeda bahwa pandemi ternyata bukan suatu halangan besar yang menjadi tembok untuk menghalang bagi pengusaha untuk meraih omset ataupun pemasukannya. Terbukti dari di Kota Langsa tersendiri, di Kota Langsa sendiri, kita melihat dengan adanya efek pandemi malah warung kopi makin banyak yang buka seperti itu. Makin banyak gerai-gerai usaha yang lain yang terbuka. Ini artinya menandakan bahwa kok bisa di masa pandemi yang dikatakan krisis ekonomi ataupun menurunnya penjualan, tapi warung kopi kok makin buka gitu, gerai-gerai usaha lain kok makin buka. Nah, artinya positifnya begini, kita lihat dari beberapa pandangan sudut warung kopi yang lain, misalnya yang membatasi warung kopi itu tidak ada orang, hanya dibatas waktunya saja, jamnya, misal keterbatasan jam yang diatur oleh pemerintah seperti itu. Namun kalau untuk orangnya, semua warung kopi di Langsa ini hampir kita lihat penuh manusianya seperti itu. Nah, artinya yang menjadi kendala adalah cara ataupun manajemen dalam hal mengelola warung kopi itu tersebut, dalam hal mengelola usaha-usaha itu tersebut. Jadi saya yakin dan percaya pandemi bukanlah suatu hal penghalang yang besar ataupun kendala yang besar untuk sebagai penghalang untuk kita para pengusaha menjadikan ini sebuah alasan untuk berhenti berusaha, untuk mencoba mengurangi kapasitas usaha kita. Itu bukan sebuah alasan, karena yang terpenting adalah bagaimana minat usaha, semangat kita berusaha, dan bagaimana inovasi-inovasi dalam usaha tersebut. Nah, intinya tetap berusaha, berjuang, pengusaha, pejuang, pejuang, pengusaha. So, jadi kita sebagai anak muda jangan hanya sebatas pengguna saja, tapi kita harus mampu menjadi seorang produser. Kalau ingin meningkatkan pendapatan daerah, maka kita sebagai anak muda harus bisa memanfaatkan teknologi sebagai alat produser untuk mengembangkan Kota Langsa. Sebagai anak muda, kita harus bisa menjadi jalan keberkahan untuk masyarakat Kota Langsa. Kita tidak akan pernah gagal selama kita terus belajar, terus berusaha, terus berdoa, terus bekerja keras dan kerja cerdas sampai Allah menjawab semua impian kita satu persatu. Saya Raji Saputra, see you in the top.